Shalom, saudara-saudari sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam video kali ini. Saudara-saudari yang terkasih, saya berharap saudara semua dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam perlindungan dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, hidup kita di akhir-akhir zaman seperti ini, kita harus sungguh-sungguh hidup bersih dan berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang baik. Dia tidak pernah membiarkan kita hidup sedetik pun berlalu tanpa penyertaan Dia. Dia tidak pernah lalai dalam melihat hidup kita, menyertai hidup kita dalam keadaan apapun kita. Saudara-saudari terkasih, mari kita belajar untuk setia seperti Tuhan Yesus setia. Pada saat Dia hidup di dunia ini, Dia setia dan taat kepada Bapanya di surga. Saudara-saudari sekalian, tapi dari semua itu, Tuhan selalu memberi kita pilihan. Apakah kita sungguh-sungguh mengikuti Dia, atau kita mengikuti hal-hal yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Saudara-saudari sekalian, cepat atau terlambat, dunia ini akan berakhir. Ini bukan hal yang hanya semacam dongeng atau hal-hal yang masih lama ini terjadi. Tapi tidak, saudara-saudari. Pada hari itu akan terjadi. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan lenyap, dan semua unsur-unsur akan hilang lenyap. Saudara-saudari terkasih, kita bersama-sama di dunia ini, kita berusaha untuk mencari perkenanan Tuhan, mencari apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan, dan itu kita harus bertanya. Firman Tuhan berkata, mintalah, maka engkau akan mendapatkannya. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara-saudari yang terkasih, kapan kita mau bertobat? Jangan sampai kita berpikir kita mau besok saja bertobat, atau kita hari ini saya melakukan cuman sekali. Tidak, saudara-saudari sekalian. Kita harus yakin bahwa saat ini, saat kita menetapkan pilihan kita untuk bertobat, kita bertobat. Karena bagi Tuhan, satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Sehingga Dia akan datang kapan saja. Kadang kita berpikir, masih lama Tuhan itu akan datang. Tapi Dia katakan, hari ini juga Dia bisa datang, saudara-saudari. Mari kita membuat hidup kita berubah. Kita membuat hidup kita berbuah. Kita membuat cara hidup kita, sikap kita, karakter kita benar-benar hidup
kudus, tidak bercelah di hadapan Tuhan. Saudara-saudari sekalian, apakah dengan kita hidup berjuang untuk hidup kudus, hidup suci, dan kita tidak mungkin jatuh lagi dalam dosa? Bisa, saudara-saudari sekalian. Kapanpun kita bisa jatuh lagi. Tapi itulah hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Dia begitu mengetahui diri Anda dan diri saya. Dia begitu mengetahui siapa diri Anda. Dia begitu mengetahui siapa diri saya. Sehingga setiap waktu dia selalu memberi kita kesempatan untuk berubah dalam cara-cara hidup kita. Marilah saudara-saudari sekalian, kita saling mendoakan. Kita saling mendorong, memberi motivasi kepada saudara-saudari kita yang lain untuk hidup layak, untuk hidup benar di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang hidup, satu-satunya Tuhan yang benar. Dia memilih hidup kita, Dia memilih hidup saudara, dan Dia memilih hidup saya untuk melakukan apa yang Dia kehendaki, sehingga kita bisa hidup sampai dengan saat ini, saudara-saudari. Mari kita mencari perkenanannya. Mari kita berbuat hal apa yang sesuai dengan kehendaknya dan benar di matanya. Saudara-saudari terkasih, kita harus berubah. Kita memaksa diri kita harus berubah. Karena Tuhan tidak akan pernah memaksa hidup kita bila kita tidak mau berubah. Kita sendiri memiliki kehendak bebas untuk tidak berubah, maka kita tidak berubah, saudara-saudari. Sakit, penyakit, atau apapun, jangan pernah pergi dari hadirat Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dan pada saatnya Dia datang untuk mengambil hidup kita. Dia tahu kemana hidup kita Dia bawa, saudara-saudari. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita berusaha bertanya pada Tuhan tentang apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga kita dirubah, kita dibuat untuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, dengan keinginan hati kita yang benar, dengan motivasi kita yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan sebagai firman yang hidup. Dan karena Dia hidup, Dia mampu menghidupkan segala hal yang tidak baik menjadi baik, menjadi benar di dalam hidup kita. Kita berubah menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Marilah kita bertobat. Kita mencari perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudari terkasih, dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus selalu ada untukmu. Demikian saudara-saudari yang terkasih, renungan saya kali ini. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.